Abang udah bikin berita awalnya ya? Oh, tidak bisa Pak, karena saya tidak tahu itu Pak. Kalau saya tahu nggak apa-apa. Udah banyak ya bang ya? Apa? Udah banyak ya? Wartawannya? Gara-gara video rekayasa, seorang calon pemandu lagu asal Barat tewas seusai disiksa berhari-hari di Batam, Kepulauan Riau. Pelaku berjumlah 4 orang yang merupakan pengurus agensi tempat korban melamar kerja. Intinya korban diketahui baru sehari tiba di lokasi untuk bekerja di agensi tersebut. Saat ini para pelaku sudah ditangkap dan ditetapkan jadi tersangka. Selengkapnya mengenai kabar ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Batam, Ucik Suwaiba. Selamat siang, Ucik. Bisa dilaporkan bagaimana dengan kronologi peristiwa penyiksaan ini? Video apa yang kemudian menjadi pemicu penyiksaan tersebut? Baik, terima kasih rekan Siska. Bahwasanya penyiksaan hingga menghilangkan nyawa seorang wanita ya Tribuners berusia 25 tahun bernama Dwi Putri Apriliandini, perantau asal Lampung yang meninggal dunia di Batam. Nah, jadi awal mula penyiksaan itu pada 25 November 2025 sore. Setelah pelaku utama Wilson Lukman alias Koko ini emosi setelah melihat video rekayasa yang dibuat oleh pacarnya, di mana pada saat itu korban Dwi Putri dalam video seolah-olah mencekik Tribuners atau menyerang pacarnya, yakni tersangka Ani alias Mami, tanpa mengetahui video itu adalah rekayasa atau drama yang dibuat oleh kekasihnya sendiri. Wilson kemudian mulai melakukan penganiayaan itu selama 3 hari lamanya atau 3 hari berturut-turut, dimulai dari korban dipukul, ditendang, dibenturkan ke dinding, diikat menggunakan lakban, terus kemudian juga diborgol Tribuners untuk beberapa hari, dan paling parahnya memang hidung korban sendiri dimasukkan sebuah selang ya Tribuners, dan dialiri air, itu dialiri air selama 2 jam lamanya. Sementara 3 perempuan lainnya, yakni maksud saya yakni si Mami, kemudian Papi Charles dan juga Papi Tama itu juga memiliki peran masing-masing ya Tribuners, yang turut terlibat membantu mengawasi dan mengikat korban. Untuk saat ini motif utamanya sakit hati karena termakan rekayasa video kekasihnya itu. Berikut rekan Siska. Baik, ada sejumlah barang bukti yang disita oleh polisi dalam kasus ini termasuk rekaman CCTV. Apakah CCTV tersebut turut merekam aksi penyiksaan yang dilakukan oleh para pelaku, Uci? Ya, baik. Jadi di dalam rekaman CCTV itu ada 9 CCTV yang terlihat di dalam rumah Blok D2 Jodoh Permai. Itu ada aktivitas penghuni mes, termasuk juga ritual penglaris dan tentunya serangkaian penganiayaan terhadap korban ya Tribers yang dilakukan oleh para tersangka ataupun oleh Wilson sendiri selaku pelaku utama. Dan di situ juga terlihat peran dari masing-masing pelaku. Awalnya CCTV ini juga menjadi barang bukti yang dimusnahkan atau dihilangkan oleh pelaku. Begitu rekan Siska. Baik, lalu bagaimana kasus ini akhirnya bisa, apakah ada pihak lain yang kemudian melaporkan peristiwa tersebut, Uci? Jadi kasus ini tuh terungkap ketika para pelaku ataupun pelaku Wilson ini membawa korban ke rumah sakit Elizabeth di Sailekop, Kecamatan Sagulung, Kota Batam. Pada saat itu Wilson menerangkan kepada pihak rumah sakit dengan membuat cerita bahwa ia mendapati kondisi korban ini akibat berantem dengan kekasihnya. Dia pun juga mengaku tak mengetahui identitas dari Putri sendiri, dan ketika pihak rumah sakit mengatakan kalau korban sudah meninggal dunia, dia berinisiatif untuk memanggil Ustadz dan berencana memakamkan korban tanpa nama seperti itu atau Mrs. X. Dan karena curiga, petugas rumah sakit kemudian menghubungi jajaran Polsek Sagulung karena memang wilayah dari rumah sakit Elizabeth sendiri berada di Kecamatan Sagulung. Kemudian setelah ditelusuri, TKP-nya di Batu Ampara dan pelaku akhirnya diamankan seperti itu. Baik, ada 4 pelaku dalam kasus ini, lalu apa saja peran dari mereka masing-masing? Baik, dari peran pelaku sendiri, polisi mengungkap tersangka utama yakni Wilson Lukman, itu melakukan kekerasan fisik mulai dari menendang dada dan leher korban, kemudian ada memukul bagian wajah, kepala, dan tubuh secara berturut-turut atau berpuluh kali ya Tribuners, kemudian hingga menghantam mulut dan juga
mulut korban, wajah korban dengan sapu lidi, dan puncaknya ia menggulung selang air tadi yang berukuran 6 meter dan memasukkan ke hidung korban dengan posisi mulut dilakban Tribuners dan nyaris tidak dapat bernafas seperti itu. Dan tidak hanya itu, Wilson memerintahkan untuk pembelian lakban, memborgol korban, dan juga meminta mencopot atau menghilangkan CCTV agar tidak ada bukti rekaman Tribuners. Dan untuk tersangka lain yakni Ani, pacar pelaku alias Melika ya Tribuners, membuat video rekayasa seolah dicekik korban sekaligus memerintahkan untuk pembelian lakban. Kemudian ada Putri Angelina dan juga Salmiati yang bertugas untuk mengawasi agar korban ini tidak kabur seperti itu dan turut membantu memborgol, kemudian mengikat korban. Salmiati juga mengeksekusi perintah untuk pencopotan data-data ataupun memori CCTV dari rumah ataupun kontrakan di D28 tersebut. Baik, berdasarkan hasil otopsi terhadap jenazah korban, apa saja yang kemudian menjadi atau bekas kekerasan yang dialami oleh korban dan juga apa penyebab kematian korban sendiri? Jadi untuk kondisi korban sendiri saat dikirim ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri ya Tribuners pada Sabtu 29 November 2025 sendiri, jenazah Putri ini sudah dalam kondisi pembusukan lanjut Tribuners. Tubuhnya sudah membengkak dan wajahnya itu sulit untuk dikenali. Setelah keluarga menyetujui otopsi, pemeriksaan kemudian dilakukan dan menemukan banyak sekali memar di kepala dan anggota gerak tubuh. Dan pemeriksaan bagian dalam ataupun pembedahan menunjukkan pendarahan besar Tribuners di bawah kulit lengan, tangan, paha, kaki sesuai kekerasan benda tumpul. Kemudian pada pembedahan otak juga, maksudnya pembedahan kepala Tribuners, di rongga kepala ditemukan pendarahan luas dari dahi hingga kepala bagian belakang dan menandakan memang kekerasan dilakukan secara berulang. Di rongga dada kiri dan juga kanan ditemukan darah juga ya Tribuners, bercampur air, dan air juga ditemukan di dalam paru-paru. Untuk estimasi waktu kematian korban adalah 24 hingga 72 jam sebelum jenazah diperiksa. Baik, Uci, terkait dengan tewasnya korban, apakah polisi juga dugaan tindak pidana lain terkait dengan hal ini? Untuk saat ini masih didalami ya Tribuners untuk tindak pidana lain seperti TPPO dan juga perdagangan orang. Ketika dikonfirmasi juga Kapolsek Batu Ampar, Kompol Amru Abdullah juga mengatakan bahwasanya untuk kasus kematian dari Dwi Putri sendiri masih dalam penyelidikan apakah ada tindakan-tindakan kejahatan lain yang dilakukan oleh para pelaku. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Batam, Cik Suwai, melaporkan terkait kasus pembunuhan terhadap calon pemandu lagu di Batam. Selamat bertugas kembali. Sesuai laporan, pada hari Jumat tanggal 28 November 2025 sekira pukul 23.00, pelapor yang bekerja sebagai security di Rumah Sakit Santa Elizabeth Selekop Sagulung Batam melihat ada 4 orang yang mengantarkan korban ke ruang IGD Rumah Sakit Elizabeth Selekop Sagulung Kota Batam. Lalu pelapor mengarahkan masuk ke IGD. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 November 2025 sekira pukul 00.30 pelapor mendapat informasi bahwa perawat dan dokter yang menyatakan bahwasanya korban itu sudah meninggal dunia, serta pelapor diminta membantu memindahkan jenazah korban dari ruang IGD rumah sakit. Uraian singkat kekerasan sampai dengan korban meninggal dunia. Yang pertama yaitu tersangka Wilson Lukman alias Koko, yang mana dalam perkara ini adalah tersangka utamanya. Tersangka WL alias Koko melakukan kekerasan terhadap korban secara berulang-ulang dari tanggal 25 November 2025 sampai dengan tanggal 27 November 2025. Berarti selama 3 hari. Awalnya pada hari Minggu tanggal 23 November sekira pukul 13.00 korban datang ke perumahan Jodoh Permai Blok D nomor 28 RT 006 RW 005 Kelurahan Sejodo Kecamatan Batu Ampar dengan maksud ingin bekerja sebagai LC.
atau ladies companion. Setelah korban sebelumnya melihat lowongan pekerjaan melalui media sosial sebagai LC, selanjutnya korban berjumpa dengan tersangka WL alias Koko di rumah tersebut dan dilakukanlah interview. Setelah tersangka WL alias Koko melakukan interview, korban diterima untuk bekerja di agensi MK yang dijalankan oleh tersangka Ain alias Melika alias Mami, yang merupakan pacar dari tersangka WL alias Koko. Kemudian tersangka WL menyuruh korban untuk datang kembali pukul 18.00 ke rumah korban, ke 18.00 ke rumah, dan korban pun datang kembali, akan tetapi pada saat itu korban belum bekerja. Makanya tadi saya sampaikan kepada rekan-rekan, jadi posisi korban ini sampai dengan dari mulai korban itu datang dan sampai dengan korban itu meninggal dunia, ini belum menjadi LC. Tapi tidak kami pungkiri bahwasanya memang niatan awal dari korban ini melamar kerja itu adalah sebagai LC. Kejadian sesuai laporan, aksi penyiksaan sadis menimpa seorang calon pemandu lagu di Batam, Kepulauan Riau. Baru sore tiba di agensi penyalur pemandu lagu, korban bernama Dwi Putri Apriandini tersebut mengalami penyiksaan selama berhari-hari hingga tewas di tangan 4 pelaku. Adapun 4 pelaku yaitu Wilson, Anik Istiqomah, Putri Angelina alias Papi Tama, dan Salmiati alias Papi Charles. Putri diketahui tiba di sebuah kontrakan yang jadi pemandu lagu di perumahan Jodoh Permai, Batam pada Minggu 23 November. Setelah itu Putri menjalani ritual wajib bersama LC lain, yakni minuman keras dengan alasan agar bisa menarik banyak pelanggan. Namun dalam ritual itu Putri disebut bertindak tak terkendali hingga merusak properti. Hal ini lantaran korban tidak kuat minum. Pelaku Wilson alias Koko kemudian memilih untuk mengembalikan korban. Kemudian keesokan harinya Istiqomah alias Mami yang merupakan kekasih Wilson membuat video rekayasa untuk memprovokasi tersangka. Video tersebut memperlihatkan seorang korban mencekik Wilson. Wilson kemudian naik pitam, kemudian mulai melakukan penganiayaan bertubi-tubi terhadap Putri pada Senin 24 November. Penyiksaan keji berlanjut hingga Selasa dan Rabu, alhasil korban menjadi tak berdaya. Puncaknya pada Kamis 27 November, yang sudah lemah disemprot menggunakan air dengan tangan diborgol dan mulut dilakban. Putri tewas setelah penyiksaan berlangsung selama 2 jam. Wilson dan para tersangka lain rupanya sempat membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Elizabeth Selekop yang cukup jauh dari lokasi kejadian. Pihak RS kemudian menyatakan bahwa korban sudah meninggal dunia. Setelah dari RS, pelaku berupaya menghilangkan jejak kejahatan mereka dengan berusaha untuk menguburkan korban sendiri. Aksi kejahatan para pelaku akhirnya terbongkar dan membuat mereka ditangkap serta jadi tersangka. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan atau pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman maksimal seumur hidup. seolah-olah korban tidak tahu namanya. Kemudian pihak rumah sakit memberitahukan setelah melakukan pemeriksaan bahwa korban telah meninggal dunia. Karena pihak rumah sakit telah menyampaikan korban meninggal dunia, maka para tersangka berusaha mencari ustadz dan akan melakukan penguburan sendiri. Langsung petir, Wak. Marah, langsung petir. Pada hari Sabtu tanggal 29 November sekira pukul 10.00 WIB, tersangka WL alias Koko memerintahkan tersangka S alias Papi Charles untuk melepas semua CCTV yang ada di rumah atau di TKP dengan maksud untuk menghilangkan bukti. Lalu tersangka S alias Papi Charles melepas semua 9 CCTV di rumah atau di TKP. Selanjutnya terkait peristiwa tersebut diketahui oleh pihak kepolisian. Kemudian pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan bahwa benar kejadian yang dialami korban merupakan kejadian pembunuhan. Untuk penyebab otopsi
Ulangi, untuk penyebab kematian berdasarkan hasil otopsi, mungkin nanti dari Pak Karungkit yang lebih berkompetensi untuk menyampaikan dari segi medis dan keilmuan forensik. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.